Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Amir, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. senang berjumpa kembali dengan Pak Amir ya, setelah beberapa jam yang lalu. Oke, hari ini kira-kira Pak Amir mau cerita apa ini? Oh iya, pada hari ini saya mau cerita tentang ini nih kondisi kelas saya. Jadi di Oke, di kelas saya ini ada kondisi siswa saya ada beberapa orang ya, tapi yang saya anggap parah itu ada sekitar 2 orang yang saya masih bingung untuk menanganinya. Ada ya, yang memang keterlambatan, ada yang mungkin dia bisa tergolong sebagai ABK ya, anak berkebutuhan khusus. Nah, ini yang oke. saya butuh bagaimana kira-kira supaya mereka ini bisa juga ikut aktif dalam pembelajaran. Memangnya kenapa? Kenapa itu siswa tak dua? Bisa mungkin diceritakan siswa tak itu Eh, seperti apa? iya, kan sekarang ini kan kita sudah mau masuk, ini kan saya kelas 6 ya, jadi siswa ini Ya, kelas 6. Nah, yang di kepala saya ini, yang di pikiran saya ini kan sudah mau masuk SMP, toh? Sudah mau masuk SMP, tentu sebagai guru punya tanggung jawab dong untuk membekali siswanya, membekali anaknya untuk bagaimana nanti dia bisa membawa bekal lah ke SMP-nya. Tapi kalau oke, melihat kondisinya mereka ini, wah sedikit ada keresahan ya. Ya, oke, oke. tanda kutip kan orang tuanya kan pasti punya harapan besar tuh. Harapan besar sebagai guru pastinya merasa bahwa orang tua itu menitipkan ke kita. Nah, ini Ya. saya cukup merasa wah gimana ya kira-kira ini anak supaya ikut bisa juga belajar dengan baik, mengikuti pembelajaran di kelas. Oke. Ada berapa tadi Pak siswa, Pak? Ada dua ya? Ya ini 2 orang ini yang saya anggap butuh pendampingan, butuh penanganan khusus, ya seperti itu. Kenapa kita berpikir bahwa dia butuh pendampingan khusus ini? Seperti apa misalnya juga itu kondisinya? Ya itu tadi. Jadi yang pertama yang saya ceritakan mungkin sedikit kondisinya ya tentang 2 anak Ya, ini. Kalau yang pertama ini ada namanya Alif. Nah, Alif ini pertama dia entahlah dia apa namanya kerajinannya juga masih belum terlalu bagus ya. Ya kadang datang 2 hari, ya 1 hari tidak muncul atau ya maksudnya agak sering lah tidak hadir. oke. Kemudian dari sisi kemampuannya apa daya tangkapnya tuh kurang sekali, belajarnya juga masih belum, apalagi membacanya kalau membaca ya kayak masih kelas-kelas bawah ya. Oke. Nah, kalau yang satu itu ya kalau ini Alif tadi ya, kalau Alif tadi, Iya, kalau yang yang saat yang ada lihat. kemudian kalau yang satu namanya Syahrul ini. Nah, ini yang Syahrul Oke. ini dia rajin. Ini salah satunya yang bagus karena dia rajin, cuma itu di ini ada kayak kategori ABK ya. Dia kemudian biasa tidak fokus. Kita belajar dia hanya diam, sembarang dia lihat ke atas. Nah, kemudian menulisnya, membacanya sebenarnya agak bagus, cuma tidak tahu apa, tidak kedengaran gitu ya. Kecil sekali suaranya. Oke. Kemudian kalau ada dikasih tugas itu, dia kerjakan sedikit, ya bagus yang ada sedikit bagusnya, tapi setelahnya tuh kencang sekali, lancar sekali selesainya, tapi tidak tahu apa nak tulis gitu. Ini bagaimana kira-kira ini sedikit Oke. menjadi tantangan juga bagi saya ini. Tapi ini Pak, sudah sudah dilakukan tes kah bahwa 2 siswa itu memang ABK? Dan jenis apa itu ABK-nya Pak? Atau ketunaannya? Eh, Kesulitan belajar kah? Atau seperti apa? Nah itu dia sebenarnya belum belum pernah dites secara khusus ini hanya melalui pengamatan saya di kelas, Oh hanya gitu. melihat situasi di kelas dan juga mendengarkan informasi laporan dari guru kelas sebelumnya itu bahwa dia ini mempunyai keterbatasan, punya
lambat dalam merespon pembelajaran dan kegiatan. Tetapi Oh, untuk dites secara ini belum 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 pernah. mhm. Selama ini pendekatan tak bagaimana Kak, Pak, ke siswa tak ini yang 2 ini? Nah ini dia, kalau di Syahrul itu selama dulu kan mungkin masih kadang saya masih perlakukan ya dengan teman-teman yang lain. Tapi setelah belajar, ini ada sedikit pembelajaran tentang itu tadi, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi. Saya Oke, sedikit terbuka sih, saya sedikit terbuka, uh, lumayan terbuka paradigma bahwa ternyata ya kita harus memahami anak itu mereka memiliki kebutuhan ya, mereka memiliki yes, kebutuhan tersendiri dalam belajar. Nah, kayaknya dalam pembelajaran dulu kan biasanya saya kasih yang ikut meskipun saya tidak terlalu menuntut dia selesai. oke, Cuma kalau sekarang ini saya lebih banyak pendekatan secara persuasif. Jadi pada saat teman-temannya sudah mungkin bekerja materi yang normal itu ya, yang bagus, setelah itu saya dekati dia, kemudian berikan pembelajaran sesuai yang saya anggap dia mampu, sesuai dengan yang saya anggap dia ini yang dia butuhkan gitu. Jadi saya untuk sekarang mulai agak memperbanyak mendekati dia, dekat dengan dia, oke. kemudian saya panggil. Nah, cuma itu sih kalau saya panggil kadang-kala, nah itu dia. Kalau saya panggil misalnya saya panggil ke dekat saya, itu kadang-kala dia berulang kali saya panggil baru mau bergerak. Ya sebenarnya tuh dia lihat begini gitu ya. Aduh, saya bilang bagaimana kira-kira ini. Oke, oke. Kalau yang saat itu yang si Ah, Alif memang dia Alif? sebenarnya kalau dia datang cepat dia, cuma memang itu apa ya? Kalau ada saya suruh ada pekerjaan, ada tugas juga, itu dia kalau tidak didatangi, dikira sudah selesai, ternyata dia belum mulai pelajaran, dia belum mulai pekerjaan. Beda yang kalau yang tadi dia kerjakan, tapi Oke, tidak ditahu apa hasilnya gitu loh. oke. Itu Padi, itu, Ya, gambarannya dari siswa tak yang satunya, agak kurang disiplin ke Padi si Alif ya. ya agak kurang disiplin. Kalau Sahrul ini suaranya kecil sekali ya? Suaranya kecil sampai-sampai tidak ditahu apa nak bilang. Biasa saya kasih apa nak, gitu. Ya, harus. Aduh, bagaimana ya kira-kira ini ya, gini. Gitu. Kira-kira kenapa itu Pak seperti itu? Siapa lagi? Alif sama Sahrul, kira-kira kenapa menurut tak? Nah, ini dia Dari ya, saya coba menggali informasi, termasuk saya komunikasi dengan orang tua. mhm, Nah, ini orang tuanya nanti semester 2 ini saya baru mulai agak dekat akrab sama orang tuanya karena mempertanyakan kenapa aja saya panggil. Jadi orang tuanya cerita bahwa kalau si Syahrul ini memang waktu kecil dia sering apa tadi itu dia sering tantrum kayak atau apa itu. Seperti itu mhm, ya mungkin ada kayak masalah di sarafnya atau seperti sarafnya, apa. oke, Nah, kemudian bahkan dia minta saran bagaimana kalau saya bawa ke dokter psikolog ya. ya, Jadi saya bilang lebih bagus lagi supaya setelah itu minta tolong kasih ke apa namanya, kasih ke hasilnya seperti apa ini anak karena kan pasti kan psikolog yang lebih paham seperti apa karakter anak ini. Cuma memang sampai sekarang belum 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 dikasih sih untuk hasilnya. Kalau yang si Alif tadi, nah ini dia saya juga lama baru dapat informasi orang tuanya, ya itu juga karena dia orang tuanya berpisah. Kemudian dari oh, kecil dia memang lahir prematur mhm, dan kalau sekarang ini menurut informasi dia tidak tinggal sama orang tuanya berpisah, tapi dia dibesarkan sama tantenya. Jadi mungkin itu juga sih. Nggak, ya namanya orang tua kalau bukan orang tua langsung kan mungkin ya, perhatiannya yang penting tumbuh, tapi betul, persoalan perkembangan otaknya itu juga sih yang menjadi kendala besar. oke. Kayaknya sudah tahu betul nih kondisinya anak-anak tadi, seperti apa keluarganya, seperti gimana di kelas. Nah, kira-kira ini saya tanya dulu Pak Mirdi, kira-kira kalau kedekatan Pak sama 2 siswa ini dari rasio 1 sampai 10 tuh ada di angka berapa Pak ya, Pak Amir? Kira-kira kalau diangkakan kurang lebih di angka 6 mendekati 7 lah kira-kira. 6, oh,
Sudah berjalan ya ke-7 ya? Ya, berjalan ke-7. Kau mungkin karena sudah semester 2 ya. Kalau kemarin di semester 1 kan masih proses eh, pendekatan ya. Kan mereka Oke. mungkin karena terbiasa itu kondisinya tidak gampang bergaul. Tetapi Syahrul ini tidak gampang bergaul. Dia Oh, selalu mau gitu. menyendiri. Kalau bukan kita yang datangi, oh, eh, jangan berharap dia datang bertanya ke kita. Tidak ada Oh, itu. Jadi kita se yang harus datangi, nah, gitu. Jadi memang seperti itu secara psikologi kondisinya. kedekatan ya masih agak butuh butuh usaha Oh, ya. usaha usaha. Ngomong-ngomong soal usaha Pak Amir ini kira-kira Pak Amir sejauh ini sudah punya rencana apa ini kira-kira ke depannya? Supaya nanti, bisa menjadi, harapan yang Bapak Amir mau itu untuk 2 anak Teh ini bisa terwujud. Kira-kira apa tuh rencana Pak ke depannya Pak Amir? Apa ya? Cuma memang untuk sementara ini ya lebih banyak mencoba lebih banyak intensitas kedekatan, mendekati. Mungkin selama ini saya kadang eh, kurang dekat ya. Mhm, Sesekali sih saya datang ke mereka mungkin karena banyak siswa jadi saya merasa harus membagi diri. Tapi kalau melihat kondisinya sekarang ini dibanding teman-temannya lain ini memang ini yang butuh butuh perhatian mungkin ya. Mungkin lebih perhatian, tapi tanpa mengurangi kecemburuan yang lain. oh Makanya betul. kadang-kadang itu saya bilang sama anak-anak yang lain, misalnya ini si anak yang doornya tidak ada, tolong jangan cemburu ya kalau misalnya saya agak lebih banyak memberikan kemudahan ke dua anak ini karena ya Anda tahu kan bagaimana mereka kondisinya. Ya, Jadi mungkin seperti itu saya akan lebih banyak mendekati kira-kira. Lebih banyak ok berdua, lebih banyak mendengarkan apa sebenarnya masalahnya. Gitu. cuman itu Pak Amir, mungkin masih ada yang lain lagi kira-kira rencana tak? Hmm, termasuk mungkin harus memperbanyak intensitas apa namanya komunikasi ya dengan orang tuanya. Kalau orang tuanya si Syahrul ini agak ya sisa itu sih saya menunggu laporan itu. Saya masih mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat saya akan coba kontak, saya akan panggil bagaimana sebenarnya laporannya kemarin ya. Betul. Hasil diagnosanya ini si Syahrul. Nah, ini Betul. kalau Alif ini memang agak susah sih ketemu sama orang tuanya karena beberapa kali ketemu dengan ada per saya panggil itu biasanya tantenya yang datang mewakili. Nah, gitu. Oh, Dulu penerimaan rapor, kemudian ini yang mewakili selalu tantenya. Jadi memang agak sulit. Tapi insya Allah ya, kayaknya saya harus memang pro mencari informasi dari orang tuanya seperti apa tuh. Karena itu betul tadi betul. mau SMP tuh. Betul. Selain itu Pak, mencari informasi terkait anaknya dari keluarganya, kira-kira ada yang lain lagi yang bisa betul-betul, membuka pikiran kita bahwa, "Oh, seharusnya saya seperti ini kepada anak yang berkebutuhan khusus." Kira-kira apalagi Pak? Supaya itu bisa lebih, Hmm, kedekatannya bisa tercipta lagi. apa ya? Ya harus belajar tentang bagaimana ABK sih sebenarnya ya. Ya Ya, maklum kita ini kan guru SD yang dulu itu kita jarang mendapati yang namanya seperti ini ya. Anak yap, ABK karena sekarang kita tuntutannya negeri tidak boleh menolak ABK ya mhm, sehingga ya mungkin harus banyak belajar tentang bagaimana menangani tentang ABK. Ya, selama ini kan hanya mendengar secara sekilas bagaimana itu ABK, tetapi mempelajari secara mendetail, mungkin itu insya Allah nanti akan saya coba pelajari kembali, ya, mencari referensi-referensi tentang penanganan ABK. Ya juga sih. menurut menurut Pak Amir butuh banget ya itu ya, kita mengenali tentang apa itu pendidikan inklusif, tentang karakter-karakter anak-anak KB kayak ATM berkebutuhan khusus, Pak Di, memang kita perlu, Di, menurut tak bagaimana? Ya, kayaknya setelah apa namanya memikir-mikirkan begini, ya juga sih kita kadang-kala hanya bagaimana ya caranya, tetapi tidak belajar gitu ya. Kayaknya memang saya harus belajar. Ya, Oke. kembali tentang itu. Sejauh ini saya menangkap tiga tiga solusi atau 3 rencana yang akan Pak Amir lakukan ya, Ya kurang lebih itu dulu pendekatan yang mungkin paling bisa dilaksanakan, ya, dalam waktu dekat ini, Pak, ya? dalam waktu dekat ini, Sepekan insya mungkin Allah. bisa tercipta, Pak Di, hubungan yang ini, Di, sama, anak tadi? Saya akan berusaha, insya Allah.
Dengan tadi seperti itu, ya mungkin intensitas kedekatan harus saya mau lihat ya. Yang kemarin kalau misalnya hanya anggaplah satu, maka saya harus kasih cukup 3 kali ketemu gitu ya. Nah, jadi hanya intensitasnya mungkin saya mau tambah. Setelah itu nanti kita akan lihat seperti apa. Oke. Selanjutnya Pak Amir, kan ini sudah ada rencana Pak Adi, sudah ada rencana Nah, kira-kira yang bisa membantu untuk kita mewujudkan harapan ke depan nanti ini kira-kira siapa Pak? Tentu saya harus banyak komunikasi dengan teman-teman sejawat ya, khususnya yang pernah mengajar di Syahrul, kelasnya Syahrul, saya akan banyak mendengarkan, mendapatkan informasi, juga mungkin dari orang tuanya, seperti itu. Oke, betul. Oke, menarik sekali nih Pak. Kebetulan saya juga punya siswa yang berkebutuhan khusus, tapi dia pintar bahasa Inggris Pak. Anaknya, pasti mereka masing-masing punya kelebihan. Ya. Kalau si Alif tadi itu, memang dia kayaknya kalau dia belajar bacaan-bacaan dia nggak terlalu terinspirasi gitu. Tapi kalau ada kegiatan yang sifatnya di lapangan, ya, dia semangat. Contoh misalnya dia kemarin ikut dia pengibar bendera kalau upacara, biasanya dia nggak datang, katanya kurang siapa sama besoknya karena dipanggil latihan datang Ki. Jadi saya bilang, dia punya semangat di lapangan kayaknya ini anak. Kayaknya kini kayaknya anaknya Pak Adi boleh jadi kayaknya. Oke, Pak Amir, kira-kira sudah ada planning sudah ada ini kira-kira ini komitmennya Pak Amir untuk mewujudkan ini bagaimana Pak Amir? Saya kayaknya penasaran nanti nih kira-kira berapa pekan tadi kita minta Pak ini akan terwujud harapan Insya Allah saya akan melihat 1 pekan ini. Pekan ini saya akan mencoba melihat dulu progres dengan yang tadi. Ternyata saya harus banyak pendekatan, harus intens lagi komunikasi dengan orang tua siswa, kira-kira begitu. Oke, baiklah. Di penghujung obrolan kita, saya sebenarnya sih masih penasaran Pak, tapi waktunya ya Pak ya. Kira-kira setelah percakapan kita tadi ini tentang siswa apa yang menjadi harapan Pak Amir setelah sepekan atau ini ya setelah sepekan seperti apa Pak? Ya, harapan saya ingin melihat kedua siswaku itu minimal dia bahagia dulu lah. Kalau selama ini kan mungkin agak sulit saya lihat mereka tersenyum. Karena itu tadi kalau saya panggil kadang melihatnya ke atas sembara kayak enggak konsentrasi gitu, enggak fokus. Tapi kadang-kala kalau misalnya saya buat speaking kemudian sesuatu yang agak lucu-lucu, kalau dia ketawa, dia tersenyum, saya merasa bahagia sekali. Kurasa berarti dia merespon pada saat itu. Nah, itu juga mungkin minimal dia merespon dulu. Saya panggil, minimal itu dulu. Dia merasa dekat dengan saya, merasa nyaman dengan saya. Itu dulu mungkin target utama. Jadi itu tadi kedekatan insya Allah. Tapi sebenarnya Pak Amir sudah punya kekuatan sebenarnya untuk bisa mendekati anaknya ya. Dengan humor mungkin Pak Edi salah satunya ya. Ya, menurut siswa ternyata itu Pak Amir kelihatannya begitu, tapi kalau kelas lucu ternyata. Ya begitu. Itu bahan refleksi Pak Edi bahwa lucu Pak Amir deh. Menurut siswa yang biasa kan kalau di luar kan agak galak-galak gitu ya. Tapi ternyata menurut siswa yang sudah melewati proses saya, katanya ya informasinya di mamanya katanya lucu ternyata itu Pak Amir. Oke, sudah jadi kekuatan itu Pak Adi untuk menjalankan rencana Oke, baiklah Pak Amir, mungkin sepekan kalau bisa kita sharing-sharing lagi Pak Adi. Saya juga penasaran mau tahu kira-kira kelanjutannya bagaimana dengan kedua anak wanita Syahrul sama Alif Pak Adi. Siap. Insya Allah doakan ya. Amin.